MU berdiskusi dengan agen Federico Chiesa soal kesepakatan. Manchester United adalah salah satu dari 4 klub Liga Primer yang sedang mengadakan pembicaraan dengan agen Federico Chiesa mengenai potensi kepindahan pemain Italia itu. Menurut La Stampa, Chiesa telah mengalami serangkaian musim yang penuh cedera, tetapi berhasil mencetak 10 gol dalam 37 penampilan untuk Juventus musim lalu. Pemain sayap itu memasuki 12 bulan terakhir kontraknya dengan Nyonya Tua, dan negosiasi mengenai kesepakatan baru untuk mempertahankannya di Turin telah terhenti. Akibatnya, perwakilan pemain, Vali Ramadini, telah memulai pembicaraan dengan United, Arsenal, Chelsea, dan Tottenham tentang kliennya. Tak satu pun dari keempatnya telah melakukan upaya nyata untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu, sehingga masa depannya tidak pasti. Meskipun United dikatakan tengah mencari pemain sayap lain, dan bisa saja beralih ke mantan pemain Fiorentina itu. Chiesa yang memperoleh gaji 180.000 pound sterling per minggu termasuk bonus bersemangat mencari tantangan baru dan menurut La Stampa via Sport Witness, tertarik pindah ke Liga Premier. Mengingat situasi kontraknya, Juventus kemungkinan akan memfasilitasi kepindahan pemain sayap bintang mereka, dengan tujuan menghindari kehilangannya secara cuma-cuma musim panas mendatang, dan mungkin bersedia melepasnya dengan harga murah. Bersinar di pramusim, MU hadiahi Amad Diallo kontrak baru. Amad Diallo berpotensi berkarir lebih lama di Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini. Diallo merupakan salah satu pemain yang dibawa Erik ten Hag pada pramusim 2024 ini. Ia mendapatkan kepercayaan untuk menghuni sisi kanan sayap MU selama pramusim ini. Winger timnas Pantai Gading itu membayar kepercayaan ten Hag dengan baik. Ia menunjukkan performa yang memukau, di mana ia sudah mencetak gol di 2 laga beruntun pramusim United. ESPN melaporkan bahwa Manchester United puas dengan kinerja Diallo. Mereka berencana untuk memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, manajemen MU mempertimbangkan memberikan kontrak baru bagi Diallo sebagai bentuk apresiasi. Pasalnya sang winger sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi Erik ten Hag memproyeksikan sang winger akan jadi sayap kanan utama MU di musim 2024-2025. Jadi mereka menilai sudah sewajarnya mereka memberikan kontrak baru untuk sang winger. Menurut laporan yang sama, alasan lain mengapa MU memutuskan untuk memberikan kontrak baru untuk Diallo untuk mengantisipasi sang winger dibajak klub lain. Saat ini kontrak Diallo di Old Trafford menipis. Ia bisa pergi sebagai free agent di tahun 2025 mendatang. MU mencapai kesepakatan penuh untuk perekrutan ketiga. Man United hampir mendapatkan pemain ketiga mereka pada musim panas ini setelah pemeriksaan medis Noussair Mazraoui sudah dipesan, menurut beberapa laporan. David Ornstein mengungkapkan pada hari Jumat bahwa Man United telah membuat tawaran ganda untuk duo Bayern Munich Matthijs de Ligt dan Mazraoui, yang ditolak oleh klub Bavaria itu. Laporan pada hari Sabtu mengklaim bahwa Setan Merah sekarang memiliki keraguan besar tentang kepindahan de Ligt, meskipun Euro cedera. Dengan hierarki Man United khawatir tentang biaya keseluruhan kesepakatan untuk bek tengah tersebut, yang telah meminta 200.000 pound sterling seminggu untuk menandatangani kontrak. Tetapi sekarang tampaknya kesepakatan untuk Mazraoui akan dapat terlaksana. Dengan kesepakatan khusus itu bergantung pada kemampuan Man United menjual Aaron Wan-Bissaka. Dan kini jurnalis Foot Mercato Santiago Una menegaskan bahwa Man United telah mencapai kesepakatan setelah West Ham mendatangkan Wan-Bissaka. Kemudian pada X, Auna menegaskan bahwa kesepakatan kini hampir selesai dengan pemeriksaan medis dan penerbangan dipesan untuk hari Selasa saat bek Bayern Munich itu bersiap pindah ke Old Trafford. Auna menulis di X, selesai. Noussair Mazraoui akan bergabung dengan Manchester United. Bayern Munich mengizinkan Noussair Mazraoui bergabung dengan MU. Bek kanan asal Maroko itu akan naik pesawat pribadi dalam beberapa hari ke depan.
Manchester United dalam pembicaraan untuk Adrien Rabiot. Target Manchester United Adrien Rabiot akan mengadakan putaran diskusi lagi dengan calon pelamar, dan diperkirakan akan membuat keputusan tentang masa depannya minggu depan, menurut Cut Offside. Gelandang Prancis itu meninggalkan Juventus awal musim panas ini dengan status bebas transfer, setelah tampil 212 kali selama 5 tahun untuk si Nyonya Tua dan mencetak 22 gol. Perwakilan pemain tersebut telah terlibat dalam pembicaraan dengan beberapa klub papan atas Eropa, termasuk United, Liverpool, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atletico Madrid, dan AC Milan. Mengingat gajinya yang besar, diperkirakan kepindahannya ke salah satu klub Liga Primer Inggris yang makmur adalah yang paling mungkin. Dengan United disebut sebagai langkah impian pemain berusia 29 tahun itu. Rabiot dikabarkan menuntut kontrak 3 tahun senilai hingga 15 juta euro per tahun dan bayaran 245.000 pound sterling per minggu, dan hanya ada beberapa klub di benua itu yang akan mampu merekrutnya, meskipun tidak ada biaya transfer. Atletico Madrid disebut-sebut tertarik pada gelandang tersebut, tetapi sepertinya tidak akan mampu mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk mengajukan proposal yang menarik kepada pemain tersebut, dengan Milan yang menghadapi masalah serupa. Alternatif delik, Manchester United kejar bek Benfica. Bursa bek tengah baru Manchester United semakin ramai. Terbaru Setan Merah dilaporkan akan mencoba memboyong Antonio Silva di musim panas ini. Manchester United baru-baru ini mendapatkan masalah serius. Bek anyar mereka, Leny Yoro, harus menepi sekitar 3 bulan untuk menyembuhkan cedera metatarsalnya. Mengingat stok bek tengah MU lagi terbatas, Setan Merah mulai mencari bek tengah baru. Saat ini, nama bek Bayern Munchen, Matthijs de Ligt, jadi target utama Erik ten Hag. Dilansir Ojogo, MU juga punya rencana lain. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut Antonio Silva dari Benfica. Bek berusia 20 tahun itu merupakan starter reguler di jantung pertahanan AS Agulhas. Berkat performa apiknya, Silva juga dipanggil ke skuad Portugal untuk Euro 2024 kemarin. Tim pemandu bakat MU meyakini Silva bakal berkembang jadi bek top dunia di masa depan. Itulah mengapa MU kini ambil ancang-ancang untuk merekrutnya. Namun laporan yang sama menyebutkan bahwa probabilitas MU untuk mendapatkan jasa Silva di musim panas ini tergolong cukup kecil. Ini disebabkan Silva punya klausul rilis yang sangat mahal. Benfica hanya mau melepasnya di angka 100 juta euro. MU dikabarkan tidak punya dana transfer sebesar itu untuk transfer ini, sehingga transfer itu berpotensi gagal terjadi di musim panas ini. Fulham optimistis bisa boyong Scott McTominay dari MU. Klub Premier League Fulham dilaporkan optimistis bisa mendapatkan jasa Scott McTominay di musim panas ini. Mereka yakin Manchester United mau menjual sang gelandang ke tim mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Fulham sedang mencari gelandang baru. Mereka butuh sosok yang bisa menggantikan kepergian Joao Palhinha di musim panas ini. The Cottagers sudah mengunci satu nama untuk jadi pengganti Palhinha. Mereka ingin memboyong Scott McTominay dari Manchester United. Dilansir GFM Sports, Fulham optimistis bahwa mereka bisa mendapatkan jasa McTominay. Mereka yakin MU mau menjual sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United baru-baru ini mendapatkan tawaran baru dari Fulham. Tim asal London Barat itu mengajukan tawaran ketiga mereka untuk McTominay. Mereka menawarkan uang sekitar 23 juta pound sterling untuk transfer sang gelandang. Fulham optimistis bahwa tawaran ini bisa membuat Manchester United melepaskan McTominay di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, tawaran ketiga Fulham ini kemungkinan besar ditolak oleh Manchester United. Setan Merah sudah menentukan berapa besar mahar transfer yang mereka inginkan untuk McTominay. Mereka hanya mau menjualnya di paket tawaran senilai 30 juta pounds. Jadi dengan selisih 7 juta pounds, MU meminta Fulham untuk menaikkan tawaran mereka jika tidak McTominay akan mereka pertahankan.